Oke, sorry ya. Oke, sekarang udah terdengar kan? Udah Kak. Udah Kak. Oke, ada yang gabung. Nah, aku lanjutkan. Jadi, untuk gelombang elektromagnetik, ini persamaannya adalah sinusoidal. Dengan EM dan BM, itu merupakan amplitudo atau nilai terbesar. Jadi, BM itu berarti medan magnet maksimum atau B maksimum, dan EM berarti medan listrik maksimum juga. Ini berarti E ya. E max. Atau bisa disebut dengan amplitude. Kemudian omega itu frekuensi angular atau frekuensi sudut. Kemudian K itu adalah wave number atau bilangan gelombang. Kemudian hubungan antara frekuensi angular dengan wave number itu bisa dilihat dari persamaan di bawahnya ini ya. V sama dengan omega per K. Maka K sama dengan omega per V. Nah, kita tahu bahwa omega itu adalah 2pi F. Atau 2pi dikali frekuensi. Maka dimasukin aja omega, ya, omega per V sama dengan 2pi F per V. V itu adalah cepat rambat. Nah, kita tahu hubungan V dengan F juga. V sama dengan lambda dikali F. Maka lambda itu adalah V per F. Atau F per V itu sama dengan 1 per lambda. Sehingga K itu juga sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk gelombang elektromagnetik itu laju perambatan gangguan atau fase gelombang itu atau cepat rambat gelombangnya itu sama dengan 3 kali 10⁸. Aktualnya itu 299 juta sekian gitu ya. Kemudian ini tuh kenapa kok segini? Karena gelombang elektromagnetik itu kan merambat tanpa melalui medium gitu. Jadi untuk semua gelombang elektromagnetik itu tuh memiliki kecepatan yang sama. Kemudian hubungan dari kecepatan ini dengan komponen-komponen elektrik dan juga magnetiknya itu hubungannya adalah C sama dengan E per B, kayak gitu. Karena C itu adalah sama dengan E per B, kita tahu bahwa si E itu sebanding dengan E maksimum atau EM, dan B juga sebanding dengan B maksimum, maka C juga bisa EM per BM. Gitu. Ya. B sebanding dengan BM, E sebanding dengan EM. Kemudian ini penurunan dari persamaan Maxwell untuk mendapatkan laju perambatan gelombangnya itu sebesar 3 kali 10⁸ atau 1/μ0 epsilon 0 di akar. Ini dari persamaan gelombang yang induksi magnet. Ya, teman-teman bisa dibaca ya ke bawah nanti mungkin ya. Aku skip aja kali ya. Nah, diperoleh wave speed-nya sebesar akar μ0 epsilon 0. Kemudian ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau divisible light paling kecil itu violet ya. Violet paling besar itu adalah red dari panjang gelombangnya.
Nah, untuk yang nomor 2, soal nomor 2, suatu gelombang elektromagnetik merambat sepanjang arah X. Medan magnet berosilasi pada frekuensi 10,10 Hz. Amplitudenya 10,5 Tesla yang bekerja sepanjang arah Y. Hitung panjang gelombang elektromagnetik itu dan deskripsikan bentuk gelombang medan listriknya. Jadi, gelombang elektromagnetik, tadi kita udah tahu ya, karakteristiknya itu apa aja. Arahnya, karakteristik arah ya. Itu arah dari ketiga komponen, yaitu gelombang, medan magnet, medan listrik itu selalu tegak lurus. Jadi, salah satu, ya masing-masing itu pasti kalau nggak X, Y, ya Z. Nggak ada yang double XX atau YY atau ZZ, itu nggak ada. Jadi, kalau gelombang elektromagnetiknya merambat ke arah X ya, kalau di sini tulisannya merambat sepanjang arah X, maka gelombang elektromagnetik X, kemudian medan magnet itu bekerja sepanjang arah Y, berarti magnet Y, maka medan listriknya itu arah Z, karena tersisa Z doang. Hitung panjang gelombang bentuk, oke. Jadi arahnya itu Z, kayak gitu. Kemudian nyari panjang gelombang elektromagnetik. Nah, kita tahu panjang gelombang itu persamaannya adalah kecepatan rambat dibagi frekuensi. Lambda sama dengan C per frekuensi atau F. Cepat rambatnya tadi sama, gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi. Nah, frekuensinya diperoleh dari soal 10 pangkat 10 Hz. Nah, dimasukkan, diperoleh panjang gelombangnya 3 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 cm. Kemudian, bentuk gelombang medan listriknya. Jadi, kalau bentuk gelombang medan listrik itu teman-teman bisa mendeskripsikan dengan mencari persamaannya. Nah, kita tahu persamaan medan listrik atau komponen medan listrik pada gelombang elektromagnetik itu seperti persamaan ini ya. E sama dengan EM sin KX min omega T ya. Bedanya dengan B cuman E-nya diganti B aja gitu. Nah, tadi kita tahu ya kalau C-nya itu sama untuk semua. Maka untuk mencari E-nya dari yang diketahui itu adalah amplitudo 10 pangkat min 5 Tesla, maka kita cari dari hubungan C dengan E dan B. Gitu. Cepat rambat sama dengan E dibagi B. Karena maksimum atau amplitudo, ya amplitudo berarti itu maksimum aja yang dipakai. Maksimum juga sama dengan C dikali PM. Maka dapat EM-nya 3 kali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Itu dari amplitudo BM atau amplitudonya. Ini amplitudo magnet ya berarti. Yang bisa dilihat di medan magnet ini ya. Medan magnet berosilasi dengan amplitudo sekian gitu. Kemudian 3 kali 10 pangkat 8 itu berarti C. Jadi diperoleh EM atau amplitudo medan listrik maksimum sebesar 3 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Kemudian EM udah dapat. Kemudian nyari K dan omega. K tadi diperoleh 2pi dibagi lambda ya persamaannya. Kita tadi udah menurunkan kalau K itu 2pi dibagi lambda. Tuh. Jadi tinggal dimasukkan saja 2pi per lambda, 2pi dibagi lambdanya tadi kita hitung sebesar nih 3 kali 10 pangkat min 2. Pakai yang satuannya meter, jangan lupa.
Jadi diperoleh 2/3 pi kali 10 pangkat 2. Atau 200/3 pi. Kemudian omega. Omega itu 2 pi f. 2 pi dikali frekuensi 2 pi 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 tadi didapat dari soal mana tadi? Frekuensi 10 pangkat 10 Hz. Diperoleh 2 pi 10 pangkat 10. Kan tinggal dimasukkan deh. E sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 sin seterusnya. Kemudian arahnya tadi kita tahu E-nya arahnya di Z. Maka pasangannya menjadi vektor medan listrik E sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 sin 200/3 pi X min 2 pi kali 10 pangkat 10 T. Z topi V per M. Z topi ya atau K topi boleh. Untuk soal nomor 2, mungkin ada yang tanyakan teman-teman? Kayaknya belum ada, Kak. Oke, belum ada ya, masih aman sepertinya ya. Mungkin aku lanjutin dulu. Kemudian di bagian nomor 3, prisma dan komunikasi serat optik. Jelaskan bagaimana dan mengapa sudut deviasi minimum suatu prisma bergantung pada panjang gelombang cahaya. Oke, jadi prisma boleh ya, pakai ini aja. Prisma, kalau dia ada suatu cahaya, misal cahayanya masuk, kemudian suatu cahaya yang melewati dua medium yang berbeda akan terjadi proses pembiasan ya. Jadi kalau ini N2, ini N1, lewat terbiaskan. Kemudian dia terbiaskan ya, terbiaskan tuh biasanya terbelokkan ke bawah. Sebentar, agak ke bawah gini. Kemudian dia terbelokkan lagi, arahnya ke bawah lagi, kayak gitu. Semakin terbelokkan. Nah, kalau di prisma, itu, nah ini dia. Saat suatu cahaya putih melewati prisma, dia akan terbelokkan. Nah, dari konsep apa namanya ya? Indeks bias, dispersi kromatis. Indeks bias itu bergantung pada lambda, sehingga theta juga bergantung. Jadi, saat suatu cahaya putih itu kan terdiri dari berbagai macam cahaya, gabungan dari cahaya. Nah, itu terdiri dari cahaya tampak ini kan. Jadi gabungan dari semua cahaya tampak ini kalau dilihat dengan kasat mata berwarna putih sebelum didispersikan. Nah, panjang gelombang dari cahaya tampak ini atau lambda itu dari yang terkecil itu adalah ungu, paling besar itu merah. Kemudian dilihat dari sini bahwa yang paling terbelokkan atau yang paling berada di bawah itu adalah yang warna biru atau ya ungu ya. Tapi di sini biru aja, berarti ya lihatnya biru. Biru sampai merah. Itu biru yang paling besar sudut deviasinya atau sudut dispersinya juga. Kemudian setelah dibelokkan lagi, dia jadi tambah besar lagi. Jadi awalnya ke sini, jadi ke sini ke bawah, terus ke bawah lagi. Kalau yang merah itu kan ke sini sampean, cuma sampai atas ini aja. Kalau biru sampai bawah. Jadi apa ya? Perbedaan panjang gelombang ini menyebabkan adanya
Iya, perubahan N gitu ya, atau indeks bias. Sehingga kalau kita lihat dari eksperimen, semakin kecil panjang gelombang, eh, kecil, maka semakin besar sudut sudut deviasinya. Begitu pula pada panjang gelombang terbesar itu adalah merah karena dia semakin besar panjang gelombangnya atau paling besar, maka dia sudut deviasinya lebih kecil gitu. Jadi berbanding terbalik. Ini kenapa kok biru ya? Karena eh, sifat mata manusia itu lebih menangkap warna biru ya. Kalau tidak salah ya namanya sel kerucut. Ini kenapa ya? Bentar. Oke, jadi sel kerucut manusia itu cenderung menangkap warna biru. Oleh karena itu mungkin yang dibiaskan atau yang paling terlihat itu adalah warna biru. Selain itu ada yang namanya eh, matahari. Matahari itu intensitas warna violet atau ungu itu lebih kecil daripada biru. Jadi grafiknya itu seperti ini gitu. Jadi kayak se violetnya kecil gitu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat grafik seperti itu atau belum pernah. Ya mungkin itu yang menyebabkan kenapa yang tampak itu di prisma itu warna biru kayak gitu. Yang paling besar sudut deviasinya. Karena sumbernya adalah cahaya monokromatis dari matahari. Kayak gitu. Kemudian ya jadi ini ya yang A. Kenapa? Karena lambdanya karena saat lambda kecil itu berpengaruh pada n-nya. Sehingga n itu mempengaruhi hasil dari sudut deviasinya. Saat lambda kecil, maka sudut deviasinya semakin besar. Kemudian yang B, seorang insinyur ingin meminimalkan chromatic dispersion pada kabel serat optik yang membawa sinyal merah lambda mendekati 600 dan biru lambda mendekati 450 nanometer. Gunakan analisis kualitatif kuantitatif untuk menunjukkan strategi material atau desain apa yang sebaiknya dipilih dan justifikasikan dengan konsep indeks bias terhadap lambda. Ya, jadi untuk meminimalkan dispersi kromatis, ya tentunya menggunakan material yang low dispersion atau yang bisa membuat apa ya, yang bisa memiliki perubahan indeks bias tuh kecil gitu, atau cenderung indeks biasnya cenderung stabil. Sehingga tidak ada selisih ya, atau selisihnya bisa diperkecil gitu antara M dengan biru. Ini kan selisihnya cukup besar itu. Jadi kalau misal menggunakan material low dispersion, itu bisa dipersempit gitu. Jadi jarak sinyal merah dan sinyal biru itu tidak jauh jaraknya dan bisa sampai hampir berdekatan atau mungkin bisa bersamaan gitu. Kemudian cara yang kedua itu mengecilkan selisih waktu tempuh dengan menggunakan struktur graded index sehingga gelombang merah dan biru datang bersamaan. Yang dikecilkan itu adalah waktunya, waktu tempuh dari gelombangnya. Tuh, kalau untuk yang nomor 2.
Ya kira-kira nomor 3 deh ya ini berarti. Nomor 3 seperti itu, teman-teman mungkin ada yang tanyakan ya? Atau belum ada? Kalau belum ada, Kayaknya belum ada, Kak. oke. Kalau belum ada, aku lanjutkan. Nomor 4, total internal reflection versus sudut Brewster. Brewster. Atau apa ya? Ya, begitu deh. Aku juga nggak tahu pelafalannya betul seperti apa. Nah, nomor yang A, bandingkan kondisi pemantulan internal total dengan sudut Brewster. Tegaskan persamaan dan perbedaannya dari sudut pandang konservasi, energi, dan komponen medan listrik. Jadi pemantulan internal total atau total internal reflection ya, TIR. Pemantulan internal total merupakan kondisi di mana semua cahaya dipantulkan, tidak ada yang dibiaskan saat memiliki sudut yang melebihi theta C atau critical theta atau sudut kritis. Nah, sudut kritis itu apa? Kalau dari sini ya, kita bisa amati bahwa sudut kritis itu sudut saat terjadi saat cahaya memantul, kemudian sudut yang diteruskan atau sudut refraksinya itu adalah 90 derajat nih. Nah, itu namanya sudut kritis. Theta saat ini, theta datang itu disebut sudut kritis. Saat sudutnya itu melebihi sudut kritis, maka terjadi pemantulan internal total. Jadi semua cahaya itu dipantulkan dan tidak ada yang diteruskan atau dibiaskan gitu. Kondisi ini bisa terjadi itu dari suatu materi yang memiliki indeks bias lebih besar ke materi yang memiliki indeks bias lebih kecil. Misalnya, seperti ini ya. Ini sepertinya air dengan udara. Ini udara, yang bawah itu air. Jadi cahayanya itu muncul atau ya, ini ada cahaya dari atas, muncul diteruskan, nggak kelihatan ya kalau pakai hitam. Atas muncul, diteruskan, kemudian ini ada cermin, terus dia memantulkan cahaya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sebagian yang kayak dipantulkan gitu. Ya, semoga kelihatan sih. Kemudian ada sebagian yang diteruskan. Ini cukup banyak ya yang diteruskan. Nah, pada yang ketiga, cermin ketiga itu dia tidak ada yang diteruskan. Ini nggak ada. Jadi semuanya dipantulkan. Nah, inilah namanya internal total atau pemantulan internal total. Kemudian dari sisi apa namanya? Konservasi energi tentunya kalau untuk ke pemantulan total atau internal total itu energinya conserve karena semua cahaya itu tuh tidak keluar dari medium. Jadi tetap berada di medium air gitu. Kemudian sifat atau karakteristiknya terjadi pada N1 lebih besar daripada N2. Oke. Nah, untuk menentukan titik kritis itu tuh seperti ini. Jadi N1 sin theta kritis ya. Ini N1, ini N2. Sama dengan N2 sin 90 karena tadi sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, dapatlah sin theta kritisnya sama dengan arc sinus atau sin pangkat min 1 dari N2 per N1. Seperti itu. Jadi pemantulan internal total, cek dulu data kritisnya berapa.
Kalau theta yang ini buat mantulin itu lebih besar dari theta kritis, berarti terjadi internal total. Kemudian kalau yang sudut Brewster, nah, jadi ada beberapa komponen yang diteruskan. Nah, kalau sudut Brewster itu adalah sudut di mana dia memenuhi kriteria ini ya, theta B ditambah theta R itu adalah 90 derajat. Nah, theta P itu sudut masuk, theta P juga sudut pantul juga. Emang sama ya, kalau pemantulan, sinar datang dan sudut sinar pantul itu sama. Kemudian, yang diteruskan itu adalah ini R, theta R atau refracted array. Kemudian bedanya sudut Brewster itu apa? Jadi sudut Brewster itu menghilangkan komponen yang paralel pada sinar yang dipantulkan. Gitu. Kemudian kalau yang sudut Brewster itu terjadi pada jatuh. Wait. Udah. Yang terjadi pada media ya, air ke glass atau yang renggang ke padat atau N1 lebih kecil daripada N2. Medium ya renggang ke rapat ya. Kayak gini. Untuk yang nomor, oh ya, untuk konservasi energi, berarti energinya tidak konserv ya. Tidak terkonservasi atau tidak konserv aja ya. Tidak konserv karena ada yang diteruskan. Atau kalau dilihat dari yang dipantulkan, reflected itu ada komponen yang hilang gitu ya. Ini lebih tepatnya diteruskan ke medium lain. Oke, ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, sebuah bioskop 3D memanfaatkan keduanya sekaligus. Suatu filter memakai TIR dalam prisma, satu lagi memakai polarisasi pantul Brewster. Buat skema interaksi sinar untuk menjelaskan mengapa kombinasi ini meningkatkan kontras gambar 3D bagi penonton. Jadi penjelasannya seperti ini. Pada kacamata 3D, prisma internal ya, itu prisma yang ada di kacamatanya merecycle cahaya kiri dan kanan via TIR tanpa kehilangan intensitas. Sedangkan lapisan Brewster menghilangkan silau terpolarisasi sejajar. Nah, ini ya.
para komponen paralel atau yang sejajar seret-seret hijau itu kan sejajar gitu. Sehingga meningkatkan rasio kontras. Skema menunjukkan jalur sinar pantulan 90 derajat TIR lalu melewati film polarisasi sebelum mencapai retina. Seperti itulah. Aku juga belum kayak kebayang seperti apa. Tapi karena adanya si Brewster ini, jadi nggak semua dari cahayanya itu diteruskan ke retina mata kita seolah-olah menjadi 3D gitu. Jadi kayak gitu buat yang nomor 4, ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ya? Ini nomor 5 ya? Kayaknya belum. Oke. Nomor 5, polarisasi dan analisis kritis fenomena alam. Ketika langit sore dipotret menggunakan filter polarisasi terputar, intensitas langit berubah secara periodik. Kaitkan pengamatan ini dengan konsep hamburan Rayleigh dan polarisasi sebagai sebagian cahaya langit. Jadi hamburan Rayleigh itu adalah fenomena penghamburan atau scattering oleh sinar matahari atau cahaya matahari saat melalui atmosfer bumi. Jadi di atmosfer bumi itu ada partikel yang ukurannya sangat kecil, ya, melalui atmosfer bumi dan bertemu atau melewati partikel yang berukuran kecil yang sangat kecil aja ya, sehingga cahaya matahari itu menjadi terpolarisasi. Nah, terpolarisasi itu adalah meneruskan sebagian apa namanya warna dan kayak menyeleksi warna yang lain gitu. Karena di misal cahaya langitnya itu berwarna biru ya. Kalau di pagi hari itu kan hingga siang hari, ya siang hari lah ya. Itu kalau tidak hujan, mendungnya itu berwarna biru cerah karena ya tadi namanya intensitas eh, intensitas warna suatu sinar matahari itu tuh jadi grafiknya seperti ini itu dari merah ke violet gitu. Dan violet tuh dapat jatah yang paling sedikit gitu. Sedangkan biru lumayan banyak. Nah, kita tahu kalau biru tuh dan violet itu memiliki lambda yang lebih kecil. Lambda biru itu lebih kecil daripada lambda merah atau lambda warna-warna di sini berarti ya.
Oleh karena itu, karena lambdanya kecil, berarti dia memiliki energi kecil. Nah, sehingga energi kecil itu udah cukup untuk eh, melakukan apa ya, hamburan scattering sehingga yang tampak itu adalah warna biru karena memiliki panjang gelombang terkecil. Jadi yang paling efektif itu adalah warna biru, kayak gitu, yang terhambur. Partikelnya berukuran sangat kecil, sehingga karena partikelnya tuh eh, pa- sangat kecil, berarti punya panjang gelombang yang kecil juga. Oleh karena itu, saat siang hari, maka partikel yang kecil ini terhambur oleh sinar warna biru yang memiliki lambda juga kecil, yang sama-sama kecil. Partikel kecil tersebut terhambur oleh sinar biru itu, sehingga warna birunya lolos gitu, karena bisa itu ya menghambat scattering, menghamburkan partikel-partikel tersebut terlihat di langit. Dengan kalau di waktu sore hari, itu kan ini ya, misal itu adalah matahari, kalau di sini adalah ada orangnya. Hmm, bulat aja lah ya, nggak bisa gambar orang. Ini adalah siang hari. Nah, mataharinya di mana di sini? Syach. Kemudian ini sore. Sore orang misal udah di sini gitu. Ini perputarannya, rotasi bumi. Nah, rotasinya misalkan dia muternya ke kanan. Jadi di sini sinar kasih atmosfer lah ya. Ini atmosfer. Si cahaya matahari ini, nah ke sinilah. Cus, cus. Karena partikel-partikelnya kecil, maka yang bertumbukan juga cahaya memiliki panjang gelombang kecil yaitu biru. Nah, birunya juga terhambur di sini berarti ya. Di sini warnanya biru semua siang hari. Nah, jadi kan berputar ya berotasi. Nah, di sore hari tadi kan yang warna birunya itu udah terhambur, jadi tinggal sisa-sisa warna yang lain gitu. Jadi yang warnanya jadi agak kuning, agak merah kayak gitu. Misal sore aku kasih warna merah aja. Dia berarti ini saat siang hari. Kemudian ini saat sore hari. Ini hijau. Sinar berwarna biru. Ya sudah habis ya, dihemburkan sehingga senja berwarna kemerahan. Kenapa kok nggak merah dulu? Kenapa harus biru? Karena
panjang gelombangnya kecil, jadi energinya kecil. Jadi kayak cenderung gampang lepas gitu karena energinya kecil. Terus karena itu yang dipakai duluan yang biru gitu. Nah, barulah sore tuh jadi kayak agak kuning, merah, dan semacamnya. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, rancang eksperimen lapangan sederhana dengan minimal alat kamera, polarisator, plus aplikasi pengukur sudut untuk mengukur derajat polarisasi langit di tiga posisi matahari berbeda. Pagi, siang, senja. Jelaskan prosedur data yang dikumpulkan dan bagaimana hasilnya memverifikasi teori. Teman-teman, apakah mengerjakan dengan secara praktik beneran? Jadi kalau secara praktiknya, untuk ini mengukur matahari berbeda pagi, siang, dan senja. Berarti kita memilih 3 momen, yaitu pagi, siang, sore. Kemudian selanjutnya saat ketiga momen tersebut, eh, kita membidik matahari tegak lurus atau 90 derajat. Nah, setelah itu polarisator ya diputar 15 derajat. Kemudian intensitas pada polarisator itu dicatat. Nah, jadi tiap kenaikan 15 derajat, itu tuh dicatat intensitasnya. Kemudian plot grafik intensitas terhadap theta, kayak gitu. Berarti untuk verifikasinya, verifikasi teori berarti menggunakan derajat polarisasi. Berarti derajat polarisasi tertinggi itu berada pada senja atau sore hari karena cahayanya kemerahan kayak gitu. Nah, mungkin ini yang nomor 5 ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Mau nanya Kak, Silakan. itu yang untuk A itu kan, itu kalau misalnya dia siang itu kan kelihatannya biru muda, terus kalau misalnya sore itu yang kelihatannya tuh sisa-sisanya kayak yang merah, orange kayak gitu. Itu Mm-mm. kan kalau misalnya malam hari itu kan dia, eee, di bagian bumi yang nggak kena sinar mataharinya kan Kak. Makanya dia cenderungnya tuh lebih, eee, warnanya itu hitam langitnya. Mm-mm. Itu kan itu juga kayak dia tuh warnanya kayak ada biru tua gitu kan, Kak. Itu dari mana warnanya? Warna biru tua ya. Jadi Iya. ya, mungkin ya ini adalah teori kemungkinan. Jadi apa namanya? Saat di malam hari, misal di sini ya, malam. Itu kan semuanya udah gelap, jadi intensitas cahayanya tuh menurun. Nah, mungkin karena intensitas menurun, jadi gelap nih.
karena gelap yang harusnya, tapi mungkin masih ada sisa-sisa sinar yang bisa melewati sini. Tapi mungkin karena kecil, ya jadinya tidak bisa menyinari seluruhnya. Sehingga jadinya ya sinar yang masuk itu cuma sedikit. Karena tadi sinar yang gampang terpolarisasi itu adalah biru, jadinya biru. Mungkin seperti itu ya. Jadi kayak sinar biru komposisinya sedikit dengan kegelapan gitu. Make sense gak ya? Iya. Gimana? Apakah menjawab? Oke, Kak, menjawab. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama. Mungkin kalau ada teori lain, mungkin akan aku sampaikan di grup ya. Mungkinan lain, kenapa kok di malam hari warnanya biru gelap. Oke, Kak. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya Ad- belum ada lagi nih, Kak. Iya, sepertinya belum ada ya. Mungkin karena belum ada, ini aku akhirkan dulu buat tutorial kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih teman-teman atas atensinya karena udah menyempatkan waktunya pada liburan. Jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Oke, ini rekamannya bakal aku upload setelah selesai rekaman ini. Nah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. So, kalau ada pertanyaan, boleh tanya aku secara PC atau lewat grup juga boleh. Ya, aku tutup ya.